Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube apa? Kurang kenceng? Yoi Tak ID. Bagaimana kabar kalian semua seluruh? Masih sering nge-spin slot? Kurang-kurangin kawan. Seperti biasa, admin Tak ID telah menyiapkan rangkuman film yang semoga saja bisa membuat hari Anda sedikit lebih cerah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film Dua Tanda Cinta. Kali ini film dalam negeri kawan. Film yang menceritakan tentang dua orang tentara dari dua latar belakang yang berbeda. Satu dari orang miskin, satu dari orang kaya, tetapi dengan tujuan yang sama. Diam-diam mereka berdua mencintai satu wanita yang sama. Seperti apa jalan cerita kisah cinta mereka berdua? Langsung saja rasah kakek cangkem kita mencolot ke alur cerita filmnya, Takispor. Di awal scene, kita diperlihatkan seorang pasukan TNI yang tengah terluka, berjalan untuk mencari bantuan dari anggota lain. Ia bernama Bagus. Saat sebuah mobil anggota lewat, Bagus sudah ditemukan tidak sadarkan diri. Anggota lain langsung menghampiri Bagus dan segera membawanya ke rumah sakit untuk segera diselamatkan. Kita dibawa mundur untuk mengetahui siapa latar belakang Bagus. Bagus adalah seorang pemuda yang tinggal di daerah pemukiman kumuh, dan ibunya memiliki usaha laundry kecil-kecilan. Dapat disaksikan, Bagus adalah seorang jagoan kampung yang sering mengajar preman sekitar yang memalak di daerahnya menggunakan seragam TNI. Saat di rumah, adik Bagus mengadu kepada ibunya tentang perkelahian kakaknya. Ibunya marah besar mendengar hal itu, dan mengatakan bila ia tidak mau melihat orang sok-sokan jadi tentara, kamu dong jadi tentara asli. Mendengar perkataan ibunya itu, Bagus mulai bertekad untuk mengabdi kepada negara. Di lain tempat, ada seorang anak orang kaya yang kerjaannya hanya menghambur-hamburkan uang. Anak itu bernama Mahesa, anak seorang perwira tinggi militer yang sifatnya masih kekanak-kanakan. Ia sering membuat onar dan memancing emosi ayahnya. Karena sudah muak dengan kelakuan Mahesa, ayahnya memasukkannya paksa ke kesatuan TNI. Dan dengan kebetulan, Mahesa dan Bagus berada di satu angkatan akademi militer. Di sini kita diperlihatkan betapa disiplinnya pendidikan militer Indonesia. Pakaian dan perlengkapan kalian diletakkan yang rapi. Kenapa? Nggak senang kau? Mau melawan? Sab kau 50 kali. Di asrama, Bagus berkenalan dengan banyak siswa didik dari berbagai penjuru Indonesia. Ada yang bernama Haposan dari Medan, Hans dari Timur Indonesia, dan kawan-kawan lainnya. Hari latihan pun dimulai. Sebagai satu angkatan, mereka melakukan semuanya bersamaan dan dengan teratur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di peleton mereka, tepatnya peleton 2, Bagus dipercaya untuk menjadi danton atau komandan peleton. Suatu hari, saat apel pagi akan dilaksanakan, ada seorang anggota dari peleton itu yang tidak hadir di barisan. Karena hal itu, pembimbing mereka geram dan melarang mereka melakukan apel pagi sebelum satu anggota ini ditemukan. Dengan sigap mereka mencari keberadaan satu anggota itu. Dan ternyata, Mahesa masih tertidur di loker. Mereka langsung menggendong Mahesa untuk bersiap dan memasukkannya ke dalam barisan. Akibat kelakuan Mahesa, satu peleton dihukum push up oleh pembimbing mereka. Di akhir pekan, seperti biasa, para siswa Akmil diberi jatah melakukan pesiar, yaitu kesempatan mereka untuk keluar sejenak dari rutinitas pendidikan militer. Saat mereka sudah bersiap, laki-laki Mahesa berulah. Ia lupa membawa buku sakunya dan berimbas pada peleton 2 yang tidak diberikan jatah pesiar kali itu. Otomatis karena tindakannya itu, semua anggota merasa jengkel padanya. Saat sedang di asrama, 3 kawan Mahesa menjahili Mahesa untuk melampiaskan kekesalannya dengan cara mengoleskan pasta gigi di area pipi dan pusaka Mahesa untuk memberinya efek sejuk di area mata dan adiknya. Saat tengah malam, mereka dilatih ketangkapan apabila mereka diserang. Kalau saja ini benar-benar di medan pertempuran, kalian semua pasti sudah habis disikat lawan. Mahesa yang tidak berada di barisan itu berniat untuk kabur dari sana dengan memanjat salah satu tembok. Naasnya, ia ketahuan oleh penjaga di sana dan langsung dibawa ke ruang interogasi. Tiba saatnya pelatihan lintas alam. Seluruh anggota dituntut agar dapat berlari dengan jarak cukup jauh dan membawa beban di punggungnya. Saat tengah-tengah latihan itu, Mahesa terjatuh dan tak sadarkan diri. Setelah sudah sadar, Mahesa mengucapkan terima kasih kepada kawannya karena telah menyelamatkannya. Tetapi, ini yang terjadi.
Hans, terima kasih ya. Jadi menurutku cukup dengan terima kasih saja cukup. Sudah, gitu saja. Maksudnya, aku harus kasih uang. Anak kota. Saya tahu kau orang kaya. Tapi uang itu bukan ukuran. Semua tuh ada harganya. Cuma satu yang saya minta dari kau Kau pemuka tuh jangan serius begitu. Mulai dari situ, Mahesa mulai berlatih dengan giat. Tiba saatnya pemindahan kesatuan. Dan beberapa dari mereka dipisahkan ke kesatuan lain. Ada yang dipindahkan di Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Di sini, Bagus dan Mahesa dipilih untuk tetap berada di Angkatan Laut. Di sini, persahabatan antara Mahesa dan Bagus terbentuk. Bagus dan Mahesa berbaris di lapangan, dan mereka akan menerima pembimbing baru. Dan Bagus mendapatkan pembina yang bernama Sersan Bram. Saat hari pesiar, karena Bagus dan Mahesa bingung mau kemana, ia berniat untuk ikut pesiar bersama Sersan Bram. Sersan Bram menerima dan mengajak mereka untuk makan terlebih dahulu. Selesai menelan semua hidangan di sana, mereka bertiga bergegas ke rumah paman Sersan Bram yang terletak tidak jauh dari markas kesatuan mereka. Tak lama, keluar Laras, seorang bidadari cantik yang merupakan anak dari Lek Darto, paman dari Sersan Bram. Saat mereka saling berkenalan, dapat kita lihat bahwa Bagus dan Mahesa sama-sama gagap karena paras Laras yang berada di atas rata-rata. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa mereka berdua sama-sama menyukai Laras. Semenjak hari itu, Mahesa kerap tidak memperhatikan pelajaran dan terus memikirkan Laras. Mahesa, Siap, menulis materi. kamu bukannya menulis malah menggambar. Silakan berdiri, angkat kursi. Baik, saya akan lanjutkan. Di pesiar-pesiar berikutnya, karena Mahesa tidak berani untuk keluar berdua saja dengan Laras, ia selalu mengajak Bagus bersamanya. Di sebuah restoran, saat mereka berdua tengah makan bersama, Mahesa langsung mengungkapkan perasaannya kepada Laras, sembari memberikan cincin. Tak lama dari itu, Bagus yang beralasan tidak ingin mengganggu momen mereka, langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Padahal di sini, Bagus hanya tidak ingin menyakiti hatinya sendiri, saat ia melihat wanita yang ia dambakan akan berpasangan dengan pria lain. Ini cincin dari almarhum ibu aku, yang akan aku berikan pada orang yang aku cintai. Kayaknya peran gue sebagai saksi cukup sekian ya. Mas Bagus mau kemana? Aku mau nyari sesuatu buat ibu aku. Laras yang belum siap tidak dapat menerima perasaan Mahesa karena dianggapnya terlalu cepat. Tampaknya Laras masih belum mencintai Mahesa atau mungkin tidak tertarik padanya. Laras mencari cara agar ia dapat menolak Mahesa tetapi tidak membuat hatinya terluka. Dan jawaban klasik pun keluar dari mulut Laras, yaitu ia belum bisa menjawabnya sekarang dan menyuruhnya fokus ke pendidikan agar dapat lulus dengan hasil yang memuaskan. Mahesa yang berharap banyak menuruti permintaan Laras dan mengatakan suatu saat ia akan membuktikan kepada Laras bahwa ia dapat menjadi pria terbaik untuk Laras. Mulai dari situ, Mahesa langsung giat belajar dan berlatih. 3 tahun kemudian, tiba hari kelulusan, dan kerja keras Mahesa dan Bagus berbuah manis. Mahesa dan Bagus ditetapkan sebagai lulusan dengan predikat terbaik di angkatan tersebut. Setelah menunaikan tugasnya, Mahesa kembali ke rumah Laras dan menanyakan apakah ia sudah bisa diterima oleh Laras atau belum. Di sini laki-laki Laras ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan itu. Mahesa mengatakan ia akan melanjutkan pendidikannya lagi dan kemungkinan mereka bertemu akan semakin kecil. Maka dari itu, Mahesa ingin jawabannya sekarang. Dan lagi-lagi, Laras mengeluarkan kalimat keramat dari semua wanita yang tidak menyukai Anda, yaitu ia ingin fokus kuliah selama 3 tahun ke depan. Mahesa kembali menegaskan, ia hanya perlu jawaban iya atau tidak. Laras kembali mengelak dan memintanya waktu 1 hari untuk berpikir. Di lain tempat, tampak Bagus yang sudah lulus dan menggunakan seragam TNI pulang ke rumah dan memberi kejutan kepada ibunya. Tampak raut wajah bangga dari ibu Bagus melihat anaknya berhasil menjadi perwira TNI. Di malam harinya, Laras tampak bingung mempersiapkan jawaban untuk Mahesa besok. Dan saat ia tengah bingung, Laras mencoba menelepon Bagus, tetapi tidak tersambung. Keesokan harinya, Laras semakin bingung karena ia harus memberikan kepastian kepada Mahesa. Dan karena melihat ketulusan dan kegigihan Mahesa, Laras menerima lamaran Mahesa dan memintanya menunggu 3 tahun lagi agar Laras dapat menuntaskan studinya. Tak berselang lama, ada sebuah telepon dari nomor yang tidak dikenal. Saat diangkat, ternyata itu adalah Bagus. Karena panik, Laras langsung mematikan telepon itu. Tak selang berapa lama, Laras tampak sangat menyesali keputusan yang telah ia ambil. Laras sebenarnya sangat menyukai Bagus, tetapi selama ini yang terus ada dengannya dan melamarnya adalah Mahesa. 3 tahun berlalu,
tampak Mahesa mendapatkan misi penting untuk menyelamatkan Sandra di Karumbai Flores. Sasaran utama mereka kala itu adalah pemimpin pemberontak bernama John Reno. Dan Sandra yang harus ia bebaskan adalah Profesor Jauhari. Saat semua informasi sudah diterima, Mahesa menyempatkan untuk menelepon Laras dan merencanakan hari pernikahan mereka. Dikarenakan Mahesa akan melakukan tugas yang sangat berbahaya dan ia tidak tahu apakah ia dapat kembali dengan selamat atau tidak. Mahesa menanyakan perasaan Laras yang sesungguhnya. Di sini Laras pun jujur dan mengatakan bahwa Mahesa bukanlah orang yang ia tunggu. Ia telah mencintai orang lain, di mana itu adalah Bagus. Mendengar kabar kurang baik itu, hati Mahesa langsung hancur. Tetapi sebagai anggota militer, ia harus tetap mementingkan logika daripada perasaan. Ia tetap berangkat dan menjadi komando dalam misi penyelamatan itu. Saat setibanya di titik yang telah ditentukan, ia bertemu dengan Bagus yang sudah berada di sana dan melakukan penyamaran. Mereka semua segera bersiap untuk melakukan eksekusi penyergapan, dan adu dor-dor pun ditampilkan. Di sini, mereka berhasil menjebol pertahanan para pemberontak dan berhasil menemukan dan menyelamatkan Profesor Jauhari. Mereka semua langsung bergegas ke titik evakuasi yang telah ditentukan. Di sini, John Reno yang mengetahui bahwa Sandranya telah berhasil diselamatkan, langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghentikan tindakan itu. Saat titik kumpul sudah ditemukan, Mahesa merelakan diri untuk menghambat pergerakan musuh agar Sandra dan seluruh anak buahnya tidak mengalami kesulitan atau terluka. Cepat kelima Zulu, tinggalin gue sendiri. Cepat! Bagus yang khawatir dengan keselamatan Mahesa memutuskan untuk kembali bersama satu anggota TNI untuk membantu Mahesa. Tetapi di sini, Mahesa tampak sudah terluka parah karena anggota musuh yang menyerangnya cukup banyak. Bagus dan kawannya menyerang anggota John agar ia pergi dari area tersebut. Saat Bagus menghampiri Mahesa, tampak Mahesa yang sudah sekarat. Di sini, Mahesa mengutarakan semboyan mereka. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Dapat kita saksikan betapa terhormatnya kepergian dari Mahesa. Lo bertahan, ya. Lo harus sadar. Buka mata. Lihat gue. Lebih baik mati daripada gagal di medan tugas. Saat Bagus menaiki helikopter, Bagus mengingat semua kenangan bersama dengan Mahesa. Betapa terpukulnya Bagus. Karena kawannya yang dulu berandal ini merelakan dirinya agar semua anggotanya dapat selamat. Bagus merasa sangat tidak terima dan memilih melompat turun untuk menghabisi John seorang diri. Saat melakukan penyisiran, ia bertemu dengan John Reno. Dan tanpa banyak berpikir, Bagus langsung menghabisi John saat itu juga. Tak disangka, ada seorang anak buah John yang menikam Bagus dari belakang. Tetapi karena latihan keras yang telah ia lalui, ia berhasil menumbangkan orang tersebut dan selamat, meskipun menerima luka yang cukup fatal. Disertai hujan lebat, Bagus berjalan menuju jalan setapak, berharap agar ia dapat ditemukan oleh anggota tentara lainnya. Di sini ditampilkan scene di awal film tadi. Saat sudah pulih dari lukanya, Bagus langsung menghampiri makam Mahesa, serta memberikan penghormatan atas pengorbanannya yang sangat berjasa. Saat malam tiba, Bagus bertemu dengan Laras dan menceritakan kisah hidupnya dan kisah pertemanannya bersama dengan mendiang Mahesa. Saat itu, Laras sempat bertanya kepada Bagus, kenapa Bagus tidak pernah menghubungi Laras. Bagus mengatakan bahwa ia tidak ingin mengganggu hubungan Laras dan mendiang Mahesa. Laras mengungkapkan bahwa ia menghargai Mahesa, tetapi Mahesa bukanlah orang yang ia cintai. Di sini, Bagus memberanikan diri untuk melamar Laras, dan Laras dengan senang hati menerimanya. Singkat cerita, mereka pun menikah, dan tampak hidup mereka sangat berwarna dan bahagia. Dan alur cerita film Dua Tanda Cinta pun tamat. Ayo, siapa yang habis nonton film ini, rasa patriotismenya melonjak. Wajar kawan, karena film ini selain dibumbui dengan cerita cinta yang cukup memikat, tetapi banyak nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari kisah ini. Seperti hidup lebih disiplin dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekian dulu kawan video kali ini. Tetap letakkan semangat dalam diri Anda, dan seperti biasa, saya Admin Takaidi, pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye.